Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nana. Pagi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pada bab selanjutnya, bab yang pertama yaitu tentang toharoh. Saya mereview sedikit tentang bab toharoh ya. Jadi bab toharoh itu menjelaskan tentang bersuci. Toharoh artinya bersuci. Baik. Jika disambungkan dengan bab yang kedua yaitu tentang sholat, sebelum sholat kita harus salah satu syaratnya adalah kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bisa dengan berwudu, jika hadas besar dengan mandi wajib, seperti itu. Baik, langsung saja masuk pada bab yang kedua yaitu tentang sholat. Oke, next. Pengertian sholat. Sholat sendiri secara bahasa artinya doa, sedangkan sholat menurut istilah yaitu ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, syarat sah sholat. Jadi sebelum sholat itu ada syarat sahnya. Sholat dikatakan sah apabila suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Jadi ketika badan kalian ada najisnya, tertempel oleh najis, ketika sajadahnya misalnya ada najisnya, maka tidak sah sholatnya, seperti itu. Selanjutnya, telah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktunya sholat, kok sholat dulu, berarti nggak sah. Misal sudah waktunya, belum waktunya sholat duhur, masih waktunya sholat duha, kalau sudah sholat duhur, sholatnya tidak sah. Kemudian menghadap kiblat, lalu menutup aurat. Menutup aurat, auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut. Auratnya perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Baik, oke, next. Baiklah, selanjutnya adalah syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada? Ya, yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari haid nifas bagi perempuan, yang kelima telah sampai dakwah kepadanya, yang keenam terjaga tidak sedang tidur. Jadi yang pertama adalah Islam. Syarat wajibnya sholat adalah orang Islam. Jika bukan orang Islam maka tidak wajib untuk sholat. Kemudian yang kedua adalah balik. Jadi ketika belum balik maka tidak wajib untuk sholat. Memang tidak wajib untuk sholat, tetapi harus diajarkan mulai kecil. Jadi kalau yang punya adik-adik kecil, yang punya adik masih SD, masih TK, itu mulai diajarin sholat supaya mereka itu terbiasa untuk kedepannya gitu ya. Selanjutnya berakal. Jadi kalau orang gila wajib sholat apa enggak? Enggak. Jadi kalau orang gila itu tidak wajib sholat karena tidak berakal, seperti itu. Selanjutnya yaitu suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Maka kalau haid dan nifas berarti harus mandi besar. Wajib mandi besar. Oke, selanjutnya telah sampai dakwah kepadanya. Nah, kita lihat di sini rukun sholat. Ada yang tahu rukun sholat ada berapa? Di sini tidak saya sebutkan. Tidak saya sebutkan langsung. Ada yang tahu? Rukun sholat ada? Lupa. Rukun sholat itu ada 13. Ya, pintar, 13. Ya, tepuk tangan buat Ella. Jadi yang pertama yaitu niat. Niat. Gimana niat? Ada yang bisa niat sholat subuh? Niatnya sholat subuh. Ya, silakan. Niatnya sholat subuh yaitu Ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, baik. Kemudian niat itu dibarengkan dengan ketika takbiratul ihram. Yang kedua adalah
Berdiri bagi yang berpuasa. Jadi Allah itu memudahkan kita untuk sholat. Ketika kita nggak bisa berdiri, kita boleh duduk. Kalau nggak bisa duduk, boleh berbaring. Kalau berbaring kesulitan, boleh dengan mengadupkan mata ya. Ya. Jika tidak bisa seperti itu, maka disolati. Lanjut. Rukun sholat yang ketiga. Rukun sholat yang ketiga adalah takbiratul ihram, seperti gambar ini ya, mengangkat tangan. Nah, Allahu Akbar gitu. Kedua tangan diangkat sejajar dengan bahu, telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Oke. Telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Jadi tangan lu itu lurus seperti ini. Ya. Kalau cewek, Bu? Itu kan buat cowok kayaknya, Bu. Kalau cewek? Baik, untuk takbiratul ihram sudah tahu ya. Ya. Jadi tapi beda antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Kalau laki-laki tangannya diangkat lebar seperti ini ya. Kemudian yang perempuan agak diingkupin, apa bahasa Indonesianya ya? Diingkup seperti ini. Oke. Lanjut. Kemudian rukun sholat yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Jadi rukun sholat itu sebenarnya sebelum baca Al-Fatihah ada doa iftitah. Doa iftitah mungkin dari kalian juga diajarkan dari SD itu beda-beda nggih. Ya. Yang biasanya ibu pakai yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa iftitah yang biasanya dipakai. Ada juga doa iftitah yang lain tapi ya soalnya banyak macamnya doa iftitah. Doa iftitah biasanya sebelumnya surat Al-Fatihah, tapi bukan termasuk rukun sholat. Kemudian selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Monggo dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya biasanya setelah Al-Fatihah itu membaca surat-surat pendek ya. Oke. Selanjutnya yaitu rukun sholat yang kelima, rukuk dan tumakninah. Tumakninah itu apa, Bu? Tumakninah yaitu berdiam sejenak. Oke. Lamanya membaca subhanallah. Tumakninah itu berdiam sejenak dengan lamanya membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Biasanya seperti itu, nggih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi biasanya dibaca 3 kali dalam rukuk. Gerakannya rukuk bisa dilihat. Nah, seperti inilah. Kalian pasti sudah pernah sholat kan? Sudah tahu seperti apa rukuk itu. Lanjut. I'tidal dengan tumakninah. Sama, tumakninahnya sama enggak, Bu? Sama, tapi bedanya membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu wa mil'ul samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Biasanya kan kalau kita ganti gerakan dalam sholat itu pakai Allahu Akbar. Kecuali dalam i'tidal itu Sami Allahu liman hamidah, seperti itu. Oke, lanjut.
Yang ketujuh yaitu sujud 2 kali dengan tumakninah. Sujud dengan tumakninah. Tumakninahnya beda lagi. Kalau sujud tumakninahnya dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu rukun salat yang nomor 8. Rukun salat yang nomor 8 yaitu duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud membaca apa? Tumakninahnya membaca apa? Membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Oke, selanjutnya yaitu rukun salat yang nomor 9. Rukun salat yang nomor 9 yaitu duduk untuk tasyahud akhir. Di tasyahud akhir, jadi yang termasuk rukunnya itu duduknya ya. Waktu duduk itu termasuk rukun. Selanjutnya baiklah yang ke-10 yaitu membaca tasyahud akhir di waktu duduk pada rakaat yang terakhir. Dan yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi. Ini tahiyat akhir bacanya seperti itu. Mana Bu yang termasuk tasyahud akhir, mana yang termasuk sholawat? Yang termasuk tasyahud akhir yaitu mulai ini At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu termasuk tasyahud akhir. Kemudian selanjutnya sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu termasuk salawatnya. Selanjutnya yaitu rukun salat yang ke-12. Mengucapkan salam yang pertama. Jadi yang termasuk rukun adalah salam yang pertama ketika menghadap ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu termasuk rukun. Yang ke kiri itu sunnah ya. Dan yang terakhir yaitu tertib. Jadi kalau sholat itu harus tertib. Jangan tiba-tiba habis takbiratul ihram lalu sujud, itu tidak tertib namanya. Jadi waktu sholat itu harus runtut mulai dari yang pertama sampai yang terakhir begitu. Oke, selanjutnya ketentuan waktu sholat fardu. Pasti sudah hafal semua, sudah bisa semua kan sudah kelas 7. Jadi sholat fardu ada sholat duhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya, dan terakhir sholat subuh. Ya, siapa yang sholat subuhnya biasanya telat? Isya. Oke. Jadi mungkin ini saja. Lanjut next. Ya. Jadi terakhir ya, terima kasih. Thank you artinya terima kasih. Bahasa Arabnya syukran. Oke. Jadi sholat dalam bahasa artinya doa. Bentar, masih ingat. Yang kedua sholat menurut istilah yaitu perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pinter. Dan rukunnya sholat ada 13. Pinter, itu harus diingat-ingat ya. Rukunnya sholat ada 13. Jadi cukup sekian dari Ibu. Mungkin kita akan ketemu pada minggu depan. Oke, silakan berdoa dulu. Ayo kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.